Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan saya di bulan Ramadan kali ini adalah membuat kue jintan. Kue jintan ini adalah kue yang selalu ada di bulan Ramadan untuk cemilan di rumah. Walaupun keadaannya sangat sederhana, tapi ini sangat membuat nyaman gitu. Karena kita kan tidak mungkin memaksakan keadaan atau tempat tinggal seseorang itu jauh dari kebiasaan mereka. Membuat api seperti ini adalah keahlian saya. Gampang sih. Ya, kegiatannya sebenarnya saya hanya bantu-bantu saja karena adonan yang telah dibuat itu oleh ibu saya, mulai dari mencampurkan tepung, mentega, telur, gula. Hanya itu saja katanya bahan-bahannya. Dan sambil membuat adonannya, ya kita memikirkan keadaan kita sendiri. Apakah kita sudah jauh dari rasa syukur tentang keadaan dan rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Oke, kembali lagi ke cara pembuatan jintan ini. Ini sangat simpel dan mungkin teman-teman sudah lupa bagaimana keadaan dapur yang sesungguhnya. Dapur ini adalah dapur yang legend banget ya. Mulai dari kecil lah, ya dari abang-abang saya, kakak saya juga sudah ada dapur ini. Tapi itulah yang membuatnya kami selalu rindu ingin pulang dan menikmati makan di sini, membuat apapun yang disediakan di sini dan membantu dan sebagainya. Dan rasanya memang membuat kue dengan tungku yang original seperti ini adalah punya estetika sendiri. Walaupun di keadaan sekarang yang serba modern, ngapain sih capek-capek dan susah-susah seperti itu. Tapi ya namanya juga kan di kampung, tinggal di desa itu ya sebisa mungkin itu untuk hemat. Karena untuk mendapatkan BBM, maksudnya itu bahan bakar seperti minyak tanah pun sekarang itu agak susah ya. Ya sudahlah, difungsikan saja apa yang ada. Konon katanya salah satu syarat untuk membuat makanan enak itu harus dilakukan dengan hati penuh cinta dan penuh keikhlasan. Sehingga bahan dan alat-alat yang digunakan walaupun sangat sederhana, tapi itu akan memberikan rasa yang di luar dari ekspektasi orang-orang. Ini adalah kue sederhana sih menurutku, tapi kalau kita makan itu habis aja gitu ya. Walaupun satu nampan besar ya akan habis beberapa bulan, tidak langsung habis juga. Bentuknya juga tidak terlalu cantik seperti yang dibikin di toko-toko kue sana. Tapi ya namanya juga homemade ya tetap aja kelihatannya gurih gitu, walaupun bentuk dan teksturnya tidak sebagus yang di sana. Dan untuk cuttingnya pun itu menggunakan cutter ya di cut aja bentuk segi 4. Kalau aku sih yang penting bersegi 4 aja lah, mau bentuknya lebih besar atau lebih kecil, atau juga ini untuk adalah konsumsi sendiri, beda kalau kita untuk dijual. Kemudian setelah di cut ya dimasukkan aja ke dalam wajannya. Sambil menunggu ya kita harus mempersiapkan api yang stabil agar kuenya itu tidak terlalu gosong gitu. Ya, selama membuat kue ini katanya tidak boleh meninggalkan tempat, karena kalau kita meninggalkan tempatnya ya resiko kuenya akan gosong, karena ya apinya kan tidak bisa dikontrol. Kita memperbesar atau memperkecil namanya juga dengan menggunakan kayu ya. Ya, ini adalah bagian keduanya setelah satu tahap dan satu
proses yang pertama sudah selesai, dan kita lanjutkan lagi ke proses yang kedua dengan memasukkan kembali yang kita sudah cut lagi. Dan kita tidak lupa juga membalik-balikan. Jangan fokus sama ember di belakang ya, karena ember di belakang itu tidak ada isi catnya. Isinya adalah air untuk cuci piring. Yang di atas juga itu persediaan cutter. Karena ya untuk memudahkan sih, karena cutter kan jauh lebih murah dan lebih tajam juga rasanya. Ya, sambil memperhatikan kue yang ada, jadi kita harus benar-benar menjaga kestabilan suhu daripada wajan agar tetap apinya tetap mantap. Dan itulah hasil yang pertama yang saya bikin. Dia itu terlihat gosong, namanya juga pertama dilakukan ya. Ya, sambil karena orang tua saya sedang sibuk mempacking untuk dibagi-bagi ntar sore, jadi saya membantu untuk membuat kue ya, karena Ramadan harus diisi dengan hal-hal yang positif katanya, walaupun kita juga tidak tahu ya balasannya apa dari Tuhan, tapi yang penting kita berusaha memberikan yang terbaik saja ya. Ini adalah saya lagi yang sedang membantu memasukkan kembali adonannya, karena ini masih banyak sih sebenarnya ya, mungkin masih sekitar 3 kali atau 4 kali session lagi agar selesai. Tapi saya tetap sabar membantu dan sambil memasukkan satu persatu kue yang sudah dipotong-potong tadi ya, kita nikmati saja. Ngomong-ngomong tentang Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan di dalamnya itu. Walaupun sejauh mana kita bergaul, melakukan aktivitas lain di bulan lain, tapi rasanya bulan Ramadan itu adalah tempat kembalinya fitrah kita, di mana kita ingin memberikan hal-hal yang terbaik dari kehidupan kita untuk Tuhan kita. Karena puasa Ramadan itu kan memang untuk Tuhan ya, untuk Allah. Jadi kita ya berusaha memberikan hal-hal yang lain juga yang terbaik gitu. Termasuk membuat kue ini adalah harus dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Walaupun cara saya mungkin sangat-sangat tidak profesional ya seperti orang tua saya bikin, tapi rasanya membantu mereka itu sangat-sangat menyenangkan. Karena saya merasa kesusahan dengan menggelindingkan teropong itu, akhirnya saya pakai tangan saja, mungkin jauh lebih mudah kali ya. Ya, apapun bentuknya ya, sekali lagi ini kan hanya untuk konsumsi pribadi saja. Yang penting kalau untuk konsumsi pribadi itu rasanya ya cukuplah. Tidak terlalu juga enak-enak banget, tidak terlalu juga buruk-buruk banget bentuknya. Ya. Dan pesan dari orang tua saya sekali lagi yaitu harus benar-benar dijaga kualitas apinya, jangan terlalu besar. Kembali lagi saya cutter untuk membuat cetakan sehingga membentuk segi 4 kembali. Bagi teman-teman yang ingin mencoba kue ini, membuatnya di rumah sangat-sangat mudah. Tidak perlu juga punya effort yang besar untuk membuatnya, tidak perlu juga punya keahlian yang besar untuk membuatnya. Yang penting punya kemauan dan langsung bikin saja. Dan ini adalah sesi terakhir. Ini terakhir kali ya, karena dari tadi juga saya bikin dan mau habis juga adonannya. Dan untuk yang terakhir ini harus benar-benar tidak overcook ya, tidak gosong lagi ya. Semoga kue yang disajikan dan di bulan Ramadan ini akan memberikan pengalaman bagus bagi saya, bahwa sikap zuhud, sikap rendah hati, sikap tidak terlalu tinggi itu adalah baik untuk kehidupan kita sendiri, dan ini untuk kelangsungan dan kebahagiaan kehidupan sendiri. Apapun ocehan orang, apapun tanggapan orang terhadap kehidupan kita, jangan sekali-sekali
terpengaruh oleh itu, karena yang menjalani kehidupan kita adalah kita sendiri. Lakukan sebanyak-banyaknya amalan untuk Tuhan, karena itu akan kembali ke diri kita sendiri. Lakukan hal-hal yang baik menurut Tuhan, itu akan membuat kehidupan kita akan jadi lebih baik. Tidak perlu juga hidup yang mewah-mewah, tidak perlu juga hidup yang hedon, karena di atas langit masih ada langit. Kita merasa hidup kita sudah oke, ternyata orang lain juga jauh lebih oke. Jadi menurut saya yang paling berat itu adalah bagaimana menyederhanakan hidup agar tidak membuat capek gitu pikiran untuk selalu bersaing sama seperti orang lain, sama seperti membuat kue jintan ini. Apapun hasilnya, yang penting kita rasa enak saja. Itu tidak perlu orang lain melihat, oh itu bentuknya tidak terlalu bagus, itu bentuknya buruk dan sebagainya. Itu tidak peduli. Yang penting rasanya maknyus, itu sudahlah cukup. Thank you.